Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Saya Rizky Sitorus dari kelompok 7. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, untuk materi selanjutnya saya persilakan untuk teman saya. Linear eliminasi Gauss-Jordan. Nama saya Nandega Wijaya Saputra dengan NIM 211029195. Untuk contoh soalnya sederhana, ada 3 orang yang sedang mengumpulkan koin, yaitu yang pertama memiliki 1 koin, dia punya utang 2 koin, kemudian dia mendapatkan 1 koin lagi. Total dia mempunyai 6 koin. Yang kedua memiliki 3 koin, dia mempunyai utang 1 koin, kemudian dia mendapatkan 2 koin tambahan lagi. Total koin dia yaitu 4. Dan yang ketiga yaitu dia memiliki 7 koin, dia mempunyai utang 6 koin, kemudian dia mendapatkan koin 1 lagi. Total koinnya 10. Untuk selanjutnya itu kita implementasikan dari soal di atas, jadi kalimat matematika, yaitu x min 2y plus z sama dengan 6. Untuk yang kedua itu 3x plus y min 2z sama dengan 4. Untuk yang ketiga itu 7x min 6y min z sama dengan 10. Jadi untuk eliminasi Gauss itu ntar hasil akhirnya seperti ini. Jadi untuk yang berwarna kuning itu dia membentuk matriks echelon garis, dan untuk yang atasnya itu membentuk segitiga atas. Untuk perhitungannya, yang pertama itu min 3b1 plus b2, yaitu kita mengubah baris kedua ya, agar ini jadi 0. Jadi untuk hasilnya itu 0, 7, min 5, min 14. Untuk perhitungan yang kedua itu b2 kali 1/7, yaitu kita mengubah baris kedua dengan dikalikan 1/7. Untuk hasilnya itu 0, 1, min 5/7, min 2. Untuk perhitungan ketiga yaitu min 7 b1 plus b3, yaitu kita mengubah baris ketiga. Untuk hasilnya itu 0, 8, min 8, 32. Untuk perhitungan selanjutnya itu min 8 b2 plus b3, jadi kita mengubah baris ketiga, yaitu 0, 0, min 16, 7, min 16. B3 untuk perhitungan yang terakhir itu B3 kali min 7/16, yaitu hasilnya 0,017. Jadi kita tinggal masukkan ke sini. Untuk z-nya itu sudah diketahui ya 7, maka untuk menentukan y yaitu y min 5/7, untuk z-nya 7 sama dengan min 2, y min 5 sama dengan min 2, y sama dengan min 2/5, y sama dengan 3. X min 2 kali 3 plus 7 sama dengan 6. X min 6 plus 7 sama dengan 6. X plus 1 sama dengan 6. X satunya pindah ke kanan, jadi 6 min 1 X sama dengan 5. Untuk ibaratnya saya itu 5, 3, 7. Untuk programnya yaitu yang pertama ada perulangan Gauss, eliminasi Gauss. Selanjutnya itu ada untuk menampilkan matriks echelon. Selanjutnya ada untuk memasukkan variabel, dan untuk menginput datanya itu di sini, yaitu range input data. Jika sudah menginput data, selanjutnya akan menampilkan matriks yang sudah diinputkan, kemudian solusi perhitungan solusi. Selanjutnya akan ditampilkan solusinya. Untuk hasil seperti ini. Untuk variabel 3, untuk jumlah matriksnya 1, min 2, 1, 3, 1, min 2, 7, min 6, min 1. Jadi untuk solusinya itu 6, 4, 10. Untuk tampilan matriksnya seperti ini, dan untuk echelon matriksnya seperti ini. Sebenarnya ini bisa lebih sederhana lagi, dan juga ini hasilnya X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 7. Sekian, apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan Mbak Rahma. Ya, izin bertanya, tadi pada saat proses pencarian menggunakan eliminasi Gauss itu menggunakan substitusi balik atau mundur. Itu kenapa pakai substitusi balik
Karena model substitusi balik kemungkinan kita untuk memecahkan permasalahan samaan linear menggunakan eliminasi Gauss untuk mengubah matriks yang diperbesar ke dalam bentuk eselon baris tanpa meneruskannya ke bentuk eselon baris tereduksi, karena jika sudah mencapai baris eselon tereduksi itu jatuhnya eliminasi Gauss Jordan. Sekian, terima kasih untuk materi pertama. Selanjutnya silakan Mbak Rama. Ya, baik. Untuk materi kedua yaitu kesamaan linear menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, perkenalkan saya Rahmastiani dengan NIM 211023004. Ini merupakan studi kasus persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. FIFA World Cup Qatar 2022 merupakan turnamen sepak bola yang paling ditunggu oleh masyarakat di seluruh dunia, khususnya pecinta sepak bola. Prancis, Brasil, dan Portugal merupakan negara yang ikut serta dalam pertandingan tersebut. Prancis telah menang 1 kali, kalah 2 kali, dan seri 3 kali. Jadi total poin yang diperoleh Prancis adalah 3. Brasil telah menang 2 kali, kalah 3 kali, dan seri 2 kali. Jadi total poin yang diperoleh oleh Brasil adalah 3. Sedangkan Portugal telah menang 2 kali, kalah 1 kali, dan seri 2 kali. Jadi total poin yang diperoleh Portugal adalah 5. Tentukan poin yang diperoleh oleh tim penyelenggara FIFA World Cup Qatar 2022 ke tim peserta apabila mendapatkan hasil pertandingan menang, kalah, dan seri. Jadi yang pertama kita menentukan kalimat matematika dari studi kasus yang sudah dipaparkan tadi. Kita misalkan jika menang itu sama dengan X, kalah sama dengan Y, seri sama dengan Z, maka kita peroleh 3 persamaan dari variabel ketiga itu. Yang pertama X plus 2Y plus 3Z sama dengan 3 untuk Prancis, persamaan kedua 2X plus 3Y plus 2Z sama dengan 3 untuk Brasil, persamaan ketiga 2X plus Y plus 2Z sama dengan 5 untuk Portugal. Nah, selanjutnya kita rubah persamaan itu ke dalam bentuk matriks. Selanjutnya kita juga melakukan penyederhanaan dari matriks ini menjadi 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2 dengan hasilnya 3, 3, 5. Ini kita kalikan dengan ICZ. Nah, lalu matriks ini kita rubah ke dalam matriks identitas. Matriks identitas itu yang matriks diagonalnya itu 1, lalu selain itu bernilai 0. Ini 0, 0, terus ini 1. Langkah pertama kita lakukan perhitungan menggunakan rumus min 2B1 plus B2, yaitu untuk mengganti 2 ini menjadi 0. Pada baris pertama ini merupakan satu utamanya. Nah, ini berubah menjadi 0 menggunakan rumus ini, lalu ini berubah menjadi min 1, berubah menjadi min 4, lalu berubah menjadi min 3. Lalu untuk baris ketiga itu 2, kita rubah juga menjadi 0 menggunakan rumus min 2B1 ditambah B3. Min 2 dikali 1, min 2 ditambah B3 itu 2 menjadi 0. Lalu ini juga terapkan rumus yang sama, jadi min 3 jadi min 4, lalu menjadi min 1. Nah, selanjutnya kita tentukan satu utama pada baris kedua dengan menggunakan dikali dengan min B2. Min 1 menjadi 1, min 4 menjadi 4, min 3 menjadi 3. Lalu kita ubah bahwa satu utama baris kedua itu min 3 menjadi 0. Menggunakan rumus 3 dikali B2 ditambah B3. Itu kita rubah yang baris ketiganya ini, yang 0 ini tetap, lalu B3 menjadi 0, min 4 menjadi 8, min 1 menjadi 8. Nah, selanjutnya ini kita rubah yang satu utama di baris baris ketiga, yang angka 8 ini berubah menjadi 1. Gunakan rumus min 8 dikali B3, maka akan menghasilkan baris ketiganya ini 0-nya tetap, 0 tetap, yang tadinya 8 menjadi 1, 8 terus ini menjadi 1. Lalu kita rubah angka di atas satu utama baris kedua. Baris ketiga yaitu ini angka 4-nya ini berubah menjadi 0. Menggunakan rumus min 4 B3 plus B2. Itu baris keduanya akan berubah menjadi 0, 1, 0, min 1. Lalu ini untuk baris ke satunya yaitu angka 3. Itu kita rubah juga menjadi 0. Jadi min menggunakan rumus min 3B3 plus B1. Ini satunya tetap, 2 tetap, lalu ini 3 berubah menjadi 0, 3 ini juga berubah menjadi 0. Untuk yang terakhir kita rubah angka 2 di atas satu utama baris kedua ini jadi 0. Menggunakan rumus min 2 B2 plus B1.
menjadi baris ke satunya berubah, 1 ini tetap 1, 2 menjadi 0, 0 tetap 0, 0 ini berubah menjadi 2. Nah, karena ini sudah merupakan matriks identitas, lalu kita ubah ke dalam matriks awal. Nah, ini 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ini merupakan matriks identitas dikali x, y, z sama dengan 2 min 1 1. Karena sebelumnya kita telah memisalkan persamaan ke dalam variabel x, y, z, maka dapat kita simpulkan menang itu x, salah sama dengan itu y, seri itu z. Jadi poin menang itu 2, salah itu min 1, dan poin seri itu 1. Ada juga perhitungan menggunakan program Python. Pada fungsi yang pertama kita menggunakan fungsi perform operation, itu digunakan untuk mengubah matriks menjadi matriks reduksi baris echelon. Karena kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, maka harus sampai echelon baris reduksi. Lalu ada pengulangan untuk melakukan operasi dasar pakai hitungan. Nah, di sini untuk perubahannya tuh di sini. Jadi matriks reduksi. Lalu di sini ada print result yang digunakan untuk mencetak hasil yang diinginkan. Contohnya ada solusi yang unik, atau tidak ada solusi, atau bahkan solusinya itu tak terbatas sesuai sama input yang kita berikan. Ini juga ada persamaannya, driver code itu digunakan untuk kita memasukkan persamaan atau soalnya kita masukkan di sini. Lalu untuk ordo matriks dari soalnya itu 3 kali 3. Terus ini merupakan transformasi matriks untuk perubahan matriksnya. Lalu ini kita melakukan pencetakan hasil atau solusi dari persamaan tersebut atau hasil akhirnya. Untuk output programnya itu x 2, y min 1, z sama dengan 1. Sekian pemaparan presentasi dari saya tentang eliminasi Gauss-Jordan. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silahkan. Saya ingin bertanya Mbak, untuk perbedaan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu apa ya? Terima kasih. Perbedaan eliminasi Gauss sama eliminasi Gauss-Jordan itu terletak pada hasil akhirnya. Kalau eliminasi Gauss-Jordan itu kan matriksnya kita rubah ke dalam bentuk matriks identitas, di mana itu merupakan diagonal matriksnya 1 dan yang lainnya itu bernilai 0. Sedangkan matriks menggunakan eliminasi Gauss itu dia hanya menggunakan echelon baris saja, nggak sampai matriks identitas. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Ya, untuk selanjutnya pemaparan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vino. Baik, izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah ada. Baik, perkenalkan, nama saya Nuri Geni Setiawan dengan NIM 211002044. Jadi di sini saya akan menjelaskan metode dari Gauss-Seidel. Jadi metode Gauss-Seidel itu adalah metode penyelesaian persamaan serentak melalui proses iterasi. Ini metode iterasi Gauss-Seidel itu proses rekursi berulang untuk mendekati bilangan yang tidak diketahui. Sebagai titik awal pada proses rekursi tersebut diperlukan nilai awal yang biasanya adalah x sama dengan 0. Untuk proses selanjutnya, nilai yang sudah diketahui pada tahap sebelumnya digunakan untuk mencari nilai pada tahap berikutnya. Proses tersebut akan terus berulang hingga diperoleh nilai yang sesungguhnya
dan berhenti jika batas toleransi telah dicapai. Contoh soalnya seperti ini. Selesaikan SPL di bawah ini dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Dan untuk langsung saja kita ke penyelesaian. Jadi untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita uraikan persamaan pada baris pertama. 4x1 dikurangi x2 ditambah x3 sama dengan 7. Yang mana negatif x2 ditambah x3 ini berpindah ruas ke kanan. Jadi 4x1 sama dengan 7. Karena berpindah ruas tadi, ini menjadi plus. Kemudian di sini menjadi minus. Dan x1 sama dengan 7 ditambah x2 dikurangi x3 dibagi 4. Kemudian pada persamaan baris kedua, 4x1 dikurangi 8x2 ditambah x3 sama dengan negatif 21. Yang mana negatif 8x2 ini berpindah ruas ke kanan, bergantian posisi dengan negatif 21. Sehingga 4x1 ditambah 21 ditambah x3 sama dengan x2. Jadi 8x2 sama dengan 4x1 ditambah x3 ditambah 21. Jadi x2 sama dengan 4x1 ditambah x3 ditambah 21 dibagi 8. Untuk persamaan pada baris ketiga, negatif 2x1 ditambah x2 ditambah 5x3 sama dengan 15. Jadi di sini yang mana negatif 2x1 ditambah x2-nya ini berpindah ruas ke kanan sehingga menjadi 5x3 sama dengan 15 ditambah 2x1 dikurangi x2 sehingga x3 sama dengan 15 2x1 dikurangi 2x2 dibagi 5. Dan kita lanjut ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu iterasi. Jadi pada iterasi pertama kita menggunakan tebakan awal x1, x2, x3-nya 0. Jadi x1 sama dengan 7 ditambah x2 dikurangi x3 dibagi 4 menjadi 7 ditambah 0 dikurangi 0 dibagi 4 sehingga menjadi 1,775. Kemudian pada x2 sama dengan 4, x1 ditambah x2 ditambah 21 dibagi 8 ini menjadi 4 dikali 1,75. Yang mana ini adalah hasil terbaru dari x1 yang sudah kita hitung tadi, ditambah 0 ditambah 21 dibagi 8 sama dengan 3,5. Kemudian x3-nya 15 ditambah 2x1 dikurangi x2 dibagi 5 sama dengan 15 ditambah 2 dikali 1,75 dikurangi 3,5 dibagi 5 sama dengan 3. Selanjutnya pada iterasi kedua kita menggunakan tebakan awal x1, x2, x3 nya adalah 1,75, x2 nya 3,5, x3 nya 3. Pada iterasi x1 iterasi 2x1 sama dengan 7 tambah x2 dikurangi x3 dibagi 4 sama dengan 7 ditambah 3,5 dikurangi 3 dibagi 4 sama dengan 1,875. Untuk iterasi 2 dari x2 sama dengan 4x1 ditambah x3 ditambah 21 dibagi 8 sehingga menjadi 4 dikali 1,875 ditambah 3 ditambah 21 dibagi 8 sama dengan 3,9375. Kemudian pada iterasi 2 dari x3 sama dengan 15 ditambah 2x1 dikurangi x2 dibagi 5 sehingga menjadi 15 ditambah 2 dikali 1,875
dikurangi 3,9375 dibagi 5, sehingga X3 sama dengan 2,9625. Nah, kita lanjut ke iterasi ketiga. Pada iterasi ketiga ini kita menggunakan tebakan awal. X1, X2, X3 nya adalah 1,875, X2 nya adalah 3,9375, kemudian X3 nya adalah 2,9675. Dan kita menentukan iterasi ketiga dari X1 kemudian sama dengan 7 tambah X2 dikurangi X3 dibagi 4, sehingga menjadi 7 ditambah 3,9375 dikurangi 2,9625 dibagi 4 jadi X1 nya sama dengan 1,99375, dan X2 nya sama dengan 4X1 ditambah X3 ditambah 21 dibagi 8, menjadi 4 dikali 1,99375 ditambah 2,9625 ditambah 21 dibagi 8, hingga X2 sama dengan 3,99219. Selanjutnya X3 sama dengan 15 ditambah 2X1 dikurangi X2 dibagi 5, sehingga 15 ditambah 2 dikali 1,99375 dikurangi 3,99219 dibagi 5, sehingga hasilnya adalah 2,99906. Dan kita temukan hasil iterasinya. Iterasi pertama hasilnya 1,75353, dan iterasi kedua 1,875, 3,9375, 2,9625, dan iterasi ketiga 1,99975, 3,99219, 2,99906. Dan kita masuk ke implementasi program Python-nya. Jadi yang pertama adalah bentuk diagonal persamaan. Untuk bentuk diagonal persamaan menggunakan F1, F2, F3, dan lambda X1, X, Y, Z yang mana sebagai pengganti X1, X2, X3 untuk mempermudah. Dan kita menentukan nilai awal dengan masing-masing nilainya 0 dan iterasi sama dengan 1, dan inputan batas error 1. Dan untuk implementasi dari iterasinya, untuk menampilkan implementasi dari iterasinya, dan kita print iterasi, dan lalu kita membuat kondisi sama dengan true untuk melakukan loopingan. Kemudian kondisi awal jika benar, while kondisi X1 sama dengan F1 X0 Y0 Z0, dan Y1 sama dengan F2 X1 Y0 Z0, dan Z1 sama dengan F3 X1 Y1 Z0, dan kita tampilkan iterasinya dengan arti pada kondisi ini X1 masih menggunakan nilai awal, makanya ini X0, Y0, Z0. Dan pada Y2 sama dengan F2 kita tidak lagi menggunakan nilai awal karena X1 sudah ditemukan nilainya. Pada Z1 sama dengan F3 juga tidak menggunakan nilai awal karena sudah ditemukan nilai X1 dan Y1-nya. Dan kita cetak untuk menampilkan iterasinya, dan kita menghitung batas errornya. Batas errornya pada 1 sama dengan absolut X1 dikurangi X0, E2 sama dengan absolut Y1 dikurangi Y0, untuk E2 sama dengan absolut Z1 dikurangi Z0, dan iterasi bertambah 1.
Lalu nilai dari X0 terisi dari X1 dan Y0 terisi dari Y1. Kemudian Z0 terisi dari Z1. Yang mana kondisi E1 lebih dari E dan E2 lebih dari E dan E3 lebih dari E. Dan kita cetak. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya mas, Ya, silakan. itu bedanya eliminasi Gauss dengan Gauss-Seidel apa ya? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Jadi bedanya itu pada hasil akhir dari eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss itu hasil akhirnya adalah sebuah matriks segitiga atas dengan diagonal utamanya 1. Sedangkan pada Gauss-Seidel pada metode Gauss-Seidel ini nilai hampirannya dihitung berdasarkan nilai hampiran terbaru dan terakhir. Gitu mas. Maaf agak jeletotan. Masih. Ya. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan ke Mbak Rahma. Ya, untuk materi selanjutnya itu dilanjutkan ke Mas Raffi. Silahkan Mas Raffi. Oke. Baik, terima kasih Mbak. Sudah terlihat presentasinya? Sudah mas. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Raffi Simra Isfa dengan NIM 211002339. Saya dari kelas IF09B. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang persamaan nonlinear yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan tak linier secara numerik. Secara numerik maksudnya penyelesaian persamaan dengan pendekatan angka tertentu yang hasilnya akan mendekati hasil secara eksak atau hasil sebenarnya, atau bahkan sama dengan hasil secara numerik tergantung alat yang digunakan. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu Raffi menerima hasil ujian matematikanya tadi pagi dengan nilai akar fx sama dengan x pangkat 2 min 3x plus 2, tetapi di dalam lembar hasil ujiannya terdapat nilai yang belum diketahui, yaitu nilai x. Bantulah Raffi untuk mencari pendekatan nilai x tersebut dengan nilai awal x0 sama dengan 0 dengan 3 angka signifikan dan toleransi kesalahan 0,09. Oke, di sini kita menggunakan perhitungan manual terlebih dahulu ya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama tuh Raffi harus tahu tuh rumusnya terlebih dahulu untuk mencari pendekatan nilai dari x-nya. Karena di sini menggunakan metode Newton-Raphson, maka rumusnya adalah x i plus 1 sama dengan x i dikurangi f x i dibagi f aksen x i. Nah, lalu kita cari tuh nilai dari f aksennya dari nilai fx f2 min 3x plus 2. Nilai f aksennya yaitu 2x min 3. Apabila sudah kita masukkan nilai yang tadi pendekatan nilai x
X yang pertama, yaitu iterasi pertama. Di iterasi pertama, kita masukkan nilai X0 ke dalam fungsi dan turunan fungsi. Lalu kemudian kita hitung ya, yang ini ya, yang Fx0 sama dengan F0 sama dengan 0 pangkat 2 min 3 kali 0 plus 2, maka hasilnya 2. Dan F aksennya juga sama, kita masukin nilai 2 dikali 0, karena tadi X0 nya adalah 0, terus dikurangi 3, maka hasilnya adalah min 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dari metode Newton-Raphson-nya, yaitu 0 dikurangi 2 dibagi min 3, maka hasilnya adalah 0,666, itu sebagai X1. Kemudian kita kurangi tuh nilai X1 dengan X0, maka akan ditemukan nilai hasilnya apakah iterasi akan lanjut atau tidak gitu. Karena di sini nilainya adalah 0,666, itu kan lebih besar dari iterasi dari galatnya ya, dari toleransi kesalahannya ya. Nah, maka iterasi dilanjutkan gitu. Nah, kita lanjut ke iterasi kedua. Caranya sama seperti iterasi pertama, itu kita masukkan nilai dari X1 nya ke dalam fungsi F, yaitu 0,66 pangkat 2 min 3 dikali 0,666 plus 2 sama dengan 0,445. Kemudian untuk F aksennya yaitu 2 dikali 0,66 dikurangi 3 sama dengan 1,668. Nah, kemudian untuk mencari X2 nya kita kurangin X1 dikurang Fx1 dibagi F aksen X1. Nah, maka hasilnya akan ketemu 0,933. Nah, untuk mengetahui apakah ini lebih besar atau tidak dari galatnya, kita kurangin X2 nya dikurangi X1, yaitu 0,933 dikurangi 0,666, maka hasilnya yaitu adalah 0,267. Nah, karena di sini lebih besar dari galatnya itu, maka kita lanjutin ke iterasi ketiga. Di iterasi ketiga caranya sama, yaitu kita masukin tadi nilai fungsi dari X2 nya ke dalam soalnya itu. Nah, maka akan ketemu nilai 0,001, dan juga untuk F aksennya itu min 1 kurangi 134. Kemudian untuk mencari X3 nya kita yaitu X2 dikurangi Fx2 dibagi F aksen X2, maka hasilnya untuk X3 yaitu 0,996. Nah, lalu kita kurangin X3 dikurangi X2 yaitu 0,996 dikurangi 0,933, maka akan ketemu hasilnya yaitu 0,0627. Nah, di sini kan lebih kecil dari nilai galatnya ya, karena tadi galatnya yaitu 0,09 ya. Maka iterasi itu berhenti gitu, udah sampai sini aja. Jadi pendekatan nilai akar dari Fx sama dengan X pangkat 2 min 3x plus 2 dengan nilai awal X0 sama dengan 0 adalah X sama dengan 0,996. Nah, untuk pengimplementasiannya kepada program itu seperti ini ya. Kita masukin ke soalnya terlebih dahulu, yaitu X pangkat 2 dikurangi 3x plus 2 dengan fungsi turunan yaitu 2x min 3. Nah, kemudian ini ada nilai toleransinya dan juga Xn untuk nilai galatnya gitu. Nah, untuk well delta itu untuk perhitungannya gitu. Nah, untuk rumusnya ini Xn P1 sama dengan Xn dikurangi A Xn dibagi DA Xn, maka hasilnya akan ketemu delta sama dengan ABS Xn.
satu kurangi X, lalu print gitu. Bila sudah kita cetak gitu, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk akarnya ya, akarnya jadi seperti ini teman-teman. Nah, akarnya seperti ini. Untuk nilainya sama seperti perhitungan di tunggal, yaitu untuk nilai X satunya yaitu 0,66 dengan pendekatannya yaitu 0,66 juga, dan juga untuk nilai X2 nya yaitu 0,26 dengan pendekatannya yaitu 0,933, dan untuk X3 yaitu nilainya 0,996 dengan pendekatan 0,0627. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terus sebelumnya, apakah ada yang itu mau ditanyakan gitu? Ada Mas, silakan. Untuk tanya itu hubungannya turunan dengan metode Newton-Raphson untuk menyelesaikan persamaan linear. Terima kasih. Oke, Mas. Untuk metode, kenapa pakai metode Newton-Raphson? Karena metode Newton-Raphson ini melibatkan garis singgung pada kurva yang melibatkan turunan secara langsungnya gitu. Dan juga metode Newton-Raphson itu merupakan metode yang lebih simpel gitu dibanding metode yang lain. Jadi konvergensinya paling cepat di antara metode lain. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan pada ke Mas Rizky ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, di sini saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Perkenalkan, nama saya Rizky Sitorus dengan NIM 2110262. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah pertama pengertian dari interpolasi Lagrange, yang kedua contoh studi kasus, yang ketiga perhitungan manualnya, dan keempat penerapannya dalam coding. Nah, pertama interpolasi Lagrange itu yang pertama adalah interpolasi itu adalah suatu teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi pada kedua titik tersebut sudah diketahui. Interpolasi Lagrange adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak sama selain formula dan interpolasi Newton umum dan metode Einstein. Walaupun demikian dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang sama. Nah, interpolasi Lagrange kita lakukan untuk mendapatkan fungsi polinomial Px berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data. Oke. Di sini ada contoh studi kasusnya, yaitu diketahui sebuah data tabel di bawah ini yang berisi sebuah data berapakah jumlah buku yang diminta apabila harga buku tersebut adalah 4.500. Nah, oke, di sini untuk perhitungan manual yang untuk kode pertamanya itu ini. Kan yang mau dicari itu X sama dengan 4.500. Nah,
4.500 ini kan terletak di antara titik B dan titik Q. Nah, maka di kasus ini kita akan mengambil nilai X0-nya sama dengan 5 dan X1-nya sama dengan 4.000. Y sama dengan X dikurang X1 per X0 dikurang X1 dikali Fx0 ditambah X dikurang X0 per X1 dikurang X0 dikali Fx1. Nah, di sini kita substitusikan nilai tadi, maka menjadi Y sama dengan 4.500 dikurang 4.000 per 5.000 dikurang 4.000 dikali 200 ditambah 1.500 dikurang 5.000 per 4.000 dikurang 5.000 dikali 400. Nah, maka di sini hasilnya adalah 500 dibagi 1.000 dikali 200 ditambah minus 500 per minus 1.000 dikali 400. Maka hasilnya untuk pendekatan orde pertama adalah 300. Nah, yang kedua, orde keduanya itu adalah dengan X0-nya sama dengan 5.000, X1-nya 4.000, dan X2-nya sama dengan 3.000. Dimana juga nilainya itu, nilai Fx0-nya sama dengan 200, Fx1-nya sama dengan 400, dan Fx2-nya sama dengan 600. Nah, dengan menggunakan persamaan, maka itu dikali X dikurang X2, dibagi dari X0 kurang X2, X dikurang X0 dikali X dikurang ini X2 dikali X kurang X2 dibagi X1 dikurang X0 dikali X1 dikurang X2 dikali Fx1 ditambah X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dibagi X2 kurang X0 dikali X2 kurang X1 dikali Fx2. Maka kita substitusikan menjadi 4.500 dikurang 4.000 dikali 4.500 dikurang 3.000 dibagi 5.000 dikurang 4.000 dikali 5.000 kurang 3.000 kali 200 ditambah 4.500 dikurang 5.000 dikali 4.500 dikurang 3.000 dibagi dengan 4.000 dikurang 5.000 dikali 4.000 kurang 3.000 dikali 400 ditambah 4.500 dikurang 5.000 dikali 4.500 dikurang 4.000 dibagi 3.000 dikurang 5.000 dikali 3.000 kurang 4.000 dikali 600. Maka hasilnya sama seperti dengan orde 1, yaitu 300. Maka dapat disimpulkan melalui perhitungan manual ini, permintaan buku ketika harganya 4.500 adalah 300 buku. Oke, ini adalah penerapan dengan codingnya. Nah, di sini adalah kita masukkan dulu nilai-nilai yang diketahui tadi, di mana X0-nya adalah 5.000, X1-nya adalah 4.000, X2-nya adalah 3.000, X3-nya adalah 2.000, X4-nya adalah 1.000, dan Fx adalah 200, Fx3-nya sama dengan 900, Fx4-nya sama dengan 1.300. Nah, ini adalah untuk mencari orde pertama, kita buat dulu rumusnya. Kita masukkan rumusnya, Fx1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X dikurang X0 dikali Fx0 ditambah X dikurang X0 dikali X dan dibagi X X1 dikurang X0 dikali Fx1. Nah, di sini kita print hasil orde ke-1, di mana print ini sekaligus menjalankan. Maka nanti di sini adalah outputnya, yaitu hasil orde. Kita print sekaligus menjalankan hasil orde kedua. Nah, di sini adalah hasil orde keduanya adalah 300. Oke. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Mas mau tanya. Oke. Bertanya apa? Untuk orde 1, mengapa nilai yang diambil harus X0 sama dengan 5.000 dan X1 sama dengan 4.000? Itu gimana ya, Mas? Jadi begini, ini kan yang mau kita cari itu kayak barang yang diminta dalam harga yang keberapa itu kan harganya itu 4.500. Nah, di tabel ini kan 4.500 itu ada di antara kondisi B dan kondisi Q, yaitu di antara 5.000 dan 4.000. Nah, oleh karena itulah maka kita ngambil nilainya itu, nilai sampelnya itu 5.000 dan 4.000. Itu karena nilai yang ditanya itu 4.500.
Apakah sudah jelas, Mas Bimo? Baik Mas, sudah Mas. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami.